Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Bapa di dalam surga, saat ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Nats yang kita renungkan bersama dari Roma 9 ayat 32 yang demikian. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Judul renungan kita, karena iman kita diselamatkan. Saudara-saudara, banyak orang yang menjadi sombong, merasa jumawa atau merasa menjadi manusia yang baik karena telah menjalankan hukum dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehari-hari dia melakukan amal baik, memberi banyak bantuan pada orang lain, dan menunjukkan kebaikan itu dengan cara memamerkan kebaikannya itu kepada orang lain. Hampir di setiap kesempatan yang ada, dia selalu menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan orang Israel yang tersandung karena mengandalkan perbuatan dalam hukum, bukan karena mengandalkan iman. Itulah yang menyebabkan orang Israel jatuh pada kesesatan dan justru bangsa lain yang mendapatkan keselamatan. Ini menjadi kritik terhadap bangsa Israel yang merasa menjadi bangsa pilihan yang diselamatkan dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan yang dipandang baik dalam melakukan hukum-hukum Tuhan. Justru mereka tersandung dan tidak membawa mereka pada keselamatan karena mereka tidak mengandalkan iman. Rasul Paulus mempunyai keinginan dan kerinduan dalam doanya untuk keselamatan umat yang di Roma pada saat itu. Paulus melihat mereka sangat giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu disebabkan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang demikian juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang merasa pasti akan diselamatkan sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi justru tersandung dan malah bangsa lain yang diselamatkan. Maka kita pun bisa mengalami itu. Kita percaya sebagai umat Tuhan pasti akan diselamatkan. Namun dalam langkah kehidupan, kita tidak menghidupinya dengan iman, tetapi mengandalkan amal dan perbuatan berdasarkan kebenaran kita sendiri. Janganlah kita menjadi sombong karena amal dan perbuatan kita yang baik. Namun kita percaya kita diselamatkan Tuhan Yesus karena iman dan anugerah Tuhan semata. Apakah dengan begitu kita tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita sehari-hari? Tentulah tidak demikian. Kita tidak mengandalkan perbuatan kita, namun kita mengandalkan iman dalam hidup ini. Perbuatan-perbuatan yang baik itu juga merupakan respon atas keselamatan dan anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan itu wujud kesaksian kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena iman kami kepadamu, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjaga hidup kami. Ketika kami berbuat baik, ketika kami berkata yang baik, itu semua kami lakukan sebagai wujud timbal balik atas keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Demikian pula kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.